Halo guys, lagi gue yang mau barusan aku tuh jangan komen aja ya. Nama aku tuh guys Fikri, jangan lupa ya ini kita akan video tentang yang lain deh. Biasanya yang datang ke kampanye akbar itu para pendukung Pemali Calon ya. Biasanya itu yang bisa kita lihat atau juga. Yang kedua, selain untuk konsolidasi pendukung, kampanye akbar itu biasanya untuk show of force, menunjukkan kekuatan dari masing-masing kandidat atau masing-masing partai. Nah itu lagi-lagi efeknya kemana? Efeknya adalah efek psikologis kepada para pendukung yang mungkin masih ragu-ragu, yang mungkin goyang-goyang gitu, itu apa namanya dia akan terpengaruh sana. Nah, bagaimana pengaruhnya kepada kemungkinan itu bisa terjadi kalau kita konsolidasi para pendukung itu, maka terjadi militansi kan, militansi di setiap tempat di setiap pendukung masing-masing calon. Nah, kalau kelompok pendukung masing-masing calon ini dimanage sedemikian rupa yang sudah memiliki itu, kalau mereka melakukan gerakan di akar rumput, ketemu dengan para pemilih yang belum memilih calon mereka, atau menemui para pemilih yang masih di survei itu masih ragu-ragu menjawab, masih tidak menjawab, pemilih menambah, dan itu bisa membantu. Tapi yang pertama yang muncul dari kampanye akbar itu adalah pertama konsolidasi para pendukung, yang kedua show of force, menunjukkan unjuk kekuatan dari itu, dan itu menimbulkan kebanggaan dan itu nanti bisa berdampak pada peningkatan militansi. Nah ini penting. Kenapa? Karena pemilu itu berlangsungnya 14 Februari mas. Jadi kalau yang muncul di survei sekarang, kalau para pendukung ini tidak militan, tidak datang di hari H, maka itu jadi masalah kan. Yang diperkirakan tadinya memilih, jadinya tidak memilih. Jadi itu fungsi ketiga dari kampanye akbar, supaya energi para pendukung itu tetap terpelihara sampai dengan hari pemilu, hari pencoblosan yang dalam hal ini adalah pada hari 14 Februari ya. Iya sama, saya kira kan ini menurut saya ya,
belum memutuskan ya. Dan memutuskan itu kita cari, kita bisa ketahui dari jumlah pemilih yang kalau disurvei masih mengatakan saya belum pilihan atau saya tidak mau menjawab. Nah, dari semua survei yang dirilis kalau Anda perhatikan itu kelihatannya jumlah yang undecided itu itu jumlahnya antara 5 sampai 9 sampai 10% gitu. Nah, kalau kalau alasan itu menang, maka salah satu memperhatikan dengan betul-betul detail yang masih 5 sampai 10% ini. Nah, 5 sampai 10% ini ya tidak bisa dicapai melalui kampanye akbar. Mereka harus didekati satu persatu dengan pendekatan yang lebih mikro, baik itu di kampanye online maupun kampanye yang sifatnya di tingkat kampanye sifatnya offline, misalnya langsung ke TPS atau ke rumah tempat tinggal mereka. Kalau di sosial media atau online data oleh para tim ses baru dihubungi satu-satu, tidak melalui kampanye akbar. Masalah sekarang sangat beragam ya Mas Umar. Tadi ada kata ya, bahkan istilah baru dalam kampanye ini yang mungkin aplikasi di media sosial adalah tabrak kok, desak harus, ada juga goyang demo dengan obligat itu. Apakah itu bisa efektif melalui undecided voter tadi Mas Umar? Iya, memang agak diremati. Biasanya disampaikan oleh Mas Daya itu untuk relevan. Karena bagaimanapun juga memang dari basis awal masyarakat kita itu hari ini terutama setelah pilpres 2024 ada semacam a priori yang untuk membuka akan tetapi yang kemudian ada tema-tema gerakan lewat pendekatan-pendekatan yang dibilangin memang diharapkan sampai penetrasi ke segmen masyarakat yang lebih beragam. Kita lihat dengan pendekatan-pendekatan sosial media akan terjadi kepada segmen Jangan diperminta tuh tidak mulai Nggak mau kamu kan sama pulang. Di beberapa survei tingkat pilkada dalam 2 bulan terakhir memang tidak terjadi lompatan elektabilitas sehingga kemudian perlu dievaluasi sebenarnya ada semacam catatan dalam konteks elektabilitas. Meskipun ada beberapa yang relatif naik, kita lihat 01 relatif naik terutama ketika pasca debat apakah publik kemudian narasi yang dibangun termasuk upaya membangun komunikasi secara terbuka dengan kubu 02 mampu dikomunikasi termasuk juga dikapitalisasi oleh mereka untuk menghasilkan keuntungan terutama dari undecided voter. Tetapi ketika mereka tidak menghasilkan juga karena itu ya dilakukan memang ikut sama yang tadi disampaikan oleh saya bukan blokan spesifik. Memang waktunya berpotensi melibatkan komunikasi melibatkan transaksional pada akar terkait dengan konteks nasional dan sebagainya. Tetapi dalam konteks masyarakat kelas menengah terdidik, tentu kalau kemudian ada narasi yang memang betul-betul sensitif dan bisa disampaikan apakah itu kan sebuah dari karakter dia kita di atas itu dia punya di sini ada tempat piring kecil semua biar lebih besar pergi kok kira maka yang bisa dilakukan adalah optimalkan waktu yang ada Sabi,
Mana Safir? Pemirsa kabar kita akan kembali dengan informasi obral versi manis 8 capres cawapres demi menggalang dukungan untuk kemenangannya. Laporan bersama akan hadir dengan Anda sesaat lagi. Sudah bersama soalnya aku kalau dia berlaku kasus singkatnya nanti berambang bentuknya apa gitu ya. Berjatuh banget deh. Itu apa? Itu apa? Di situ apa guys? Di situ apa guys? Di situ apa guys? Di sini maghrib. Di sini maghrib guys. Cuaca ini tuh karena tadi tuh habis hujan, jadi terpaksa aku bikin konten gitu. Nah, kalau bikin konten itu tadi kan habis hujan tuh, jadi bikin konten gitu. Jadi tuh bikin konten aja. Saya mata sebelah gitu, karena mata sebelah aku kayak nggak pernah keselat ya. Nih, ini nih kayak beda banget gitu. Rambut mah udah pasti kelihatan tadi nih, lihat ya, di sini banget nih. Aku rekan ini rambut pasti kelihatan. Jangan lihat nih ya, lihat itu, lihat itu tuh guys, mereka berdua itu adalah ada satu ada sepuk, satu ada kandungnya. Yang dapat ke baju itu ada kandungku yang pakai baju itu, ada sepuk. Cuaca hari ini tuh masih merem guys, habis hujan gitu, kayak musim hujan gitu kita gitu. Tapi kalau cuaca ini terus aja, kita juga bisa lihat pemandangan aja. Ada pohon kan di situ besar banget tuh pohon.